Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap tim manajemen, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Rembang yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan IHT sekaligus diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 9 yang mengusung tema penerapan budaya positif di sekolah. Materi yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Febriana Dwi Mulyadi, yang kedua Ibu Puji Hastuti, dan yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Ibu Farida Aryani. Bapak Ibu, kami undang banyak pertanyaan, silakan aktif diskusi setelah materi disampaikan oleh CGP bertiga ini. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat ya? Semangat, masih kok masih gitu ya. Ulangi, masih semangat ya? Semangat? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk hari ini terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Farida Aryani dari SMK Negeri 1 Rembang, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru. Sebenarnya kita semua sudah pernah melakukan ya. Cuman lebih condongnya itu kemana? Nah, jadi di sini sebagai apakah kita sebenarnya posisi kita yang selama ini sudah menjadi seorang pendidik, apakah nomor 1 sebagai penghukum atau nomor 2 pembuat merasa bersalah? Sering ya, bahkan penghukum, apalagi mungkin di siswa-siswa yang notabene angel, nakal dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak ada sih sebenarnya ya. Bahasa anak itu nakal dan sebagainya itu enggak, cuman sulit diarahkan atau belum bisa diarahkan ya. Kemudian yang ketiga atau sebagai teman, keempat sebagai pemantau, apa kita sebagai manajer. Oke, akan kita jelaskan lebih lanjut di sini sebagai penghukum ya. Yang pertama sebagai penghukum ini kayaknya lazim sekali guru-guru zaman dulu lah ya, enggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semoga sudah sedikit ya. Nah, jika sebagai penghukum di sini seorang penghukum atau biasanya guru, karena kita di sini adalah di sebuah sekolah, itu biasanya menggunakan hukuman itu bisa berupa verbal maupun fisik ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya itu selalu memberikan tekanan ya kepada murid-muridnya lebih dalam lagi, kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya kata-kata yang sering dipakai adalah patuhi aturan saya ya, gitu. Atau awas loh, besok ngulangin lagi. Nah, seperti itu. Dan sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan seperti ini ya. Jadi, mulai sekarang berarti sudah harus dikurangi perkataan seperti ini. Kamu selalu saja salah, tidak ada benernya. Atau selalu pasti kamu lagi gitu ya. Mau kapan berakhirnya, telatnya, ngeyelnya misalkan. Itu sudah termasuk ke dalam posisi penghukum. Nah, apa sih hasilnya jika kita tetap menerapkan posisi seperti penghukum? Ya, yang pertama pasti murid menjadi marah, dendam, bahkan bisa bersifat agresif. Motor Bapak Ibu guru misalkan helmnya menghilang. Atau ada goresan, ya kayak gitu ya. Goresan cantik di motornya atau di mobilnya, seperti itu. Itu yang tindakan yang lebih agresif. Ini penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini sebenarnya sudah enggak ketagar-ketegar, ibaratnya wah lihat orangnya aja saya sudah takut, atau dengar langkah kakinya aja jeleng 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 mundur disit, mundur umpetan.
lari kocar-kacir, atau dengar suaranya aja wis merinding, langsung kesurupan. Aduh, lebih bahaya. Nah, ini ya, jadi pembuat rasa bersalah ini biasanya suaranya lebih lembut gitu ya. Mungkin tidak seperti saya yang kayaknya aduh tampangnya menakutkan gitu ya. Aslinya jenis suaranya lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan. Jadi membuat orang itu sebenarnya heningnya itu membuat tidak nyaman gitu ya. Karena ada apa ini ya, ada apa kayak gitu ya. Kemudian biasanya siswa itu jadi merasa bersalah, pasti rendah diri. Nah, perkataan yang sering dipakai ada kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan tindakan kamu, misalkan seperti itu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, sampai ibu bosen gitu. Itu sudah membuat anak itu merasa bersalah, merasa down, ya. Kok aku nggak pernah ada benarnya ya, seperti itu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu begini, itu sebenarnya juga termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Nah, dampaknya apa bagi murid? Nah, jika murid sering mendengar saja perkataan seperti itu, sebenarnya kita sudah melakukan hal yang membuat mereka jadi minder. Makanya kalau misalkan kita bertanya kepada siswa, siapa yang bisa? Diam aja. Itu sebenarnya bukannya dia nggak tahu atau bukannya dia itu malu, sebenarnya karena kesalahan atau kekeliruan kita dalam membuat posisi anak seperti ini, membuat rasa bersalah. Jadi dia jawab bukan salah, meneng ya jadi salah, akhirnya ya wis lah. Akhirnya diam saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah penilaian yang sangat buruk. Jadi mereka itu menilai saya buruk, makanya dia jadi tidak percaya diri. Padahal kalau di luar dia percayanya luar biasa. Tapi kalau sudah masuk ke pembelajaran, dia akhirnya merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri. Kemudian mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya karena dia apalagi sudah bilang ya, bagaimana kalau orang tahu kamu itu begini kalau di sekolahan. Nah, berarti kan ini sudah urun ya, udah ada kata-kata telah mengecewakan orang yang mereka sayangi. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, jika murid sudah tertekan seperti ini ya, dan tiba-tiba itu amarahnya bisa meletus ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tadi lebih ekstrim, mungkin bunuh diri, apalagi saat terakhir-terakhir ini ya, baik itu mahasiswa, mungkin siswa SMP atau SMA, yang terakhir adalah mahasiswa UNES, jurusan MIPA, matematika, itu dia terjun dari Paragon, dari lantai 4 karena ya ini tertekan, karena dia masuk jurusan itu tidak sesuai dengan keinginannya, dan selalu ditekan oleh orang tuanya, kemudian di kampus mungkin ditekan oleh sistem pembelajaran di sana karena tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya bisa lebih ekstrim. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah sedini mungkin harus kita minimalkan. Oke, untuk yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru posisinya adalah pasti tidak akan menyakiti murid karena di sini terjalin hubungan komunikasi yang baik antara murid dan guru. Bahkan penyampaiannya juga ibaratnya dengan humor, ngeluweh lah dikit-dikit kayak gitu ya. Kemudian guru itu biasanya lebih kepada tindakan yang persuasif, mengajak seperti itu. Nah, untuk kata-katanya biasanya sepertinya sudah sering kita pakai ya. Ayo bantu ibu ya, gitu. Ayo ingat tidak misalkan ayo ingat tidak bantuan ibu selama tidak ingat nggak bantuan ibu selama ini kayak gitu kan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu beresin. Nah, itu kan sebuah pendekatan seperti seorang teman seperti itu. Nah, ada hal negatif dan positifnya kalau posisi kontrol itu sebagai seorang teman. Ya, posisi yang dari teman ini yang negatif yaitu nah, ya ini murid itu akan lebih tergantung
kepada guru tersebut, ya. Kemudian mereka biasanya akan kecewa jika guru tersebut yang biasa membantu kemudian suatu saat tidak membantu. Dan itu hanya bisa diterapkan oleh guru yang bersangkutan. Dia akan ibaratnya nurut ke guru yang biasa membantunya. Dia tidak akan nurut kalau bukan guru tersebut yang ngomong gitu. Kalau Bu Anik misalkan, Bu Anik itu temanku, berarti setiap omongannya aku ikutin. Beda nanti Bu Bekti yang bicara, dia nggak akan manut karena dia bukan penolong saya, dia bukan teman saya. Nah itu dampak negatifnya seperti itu. Kalau dampak positifnya jelas tadi ada hubungan yang harmonis antara guru dengan murid. Cuman negatifnya hanya guru-guru tertentu saja, tidak bisa menyeluruh ke guru-guru yang lain. Nah, untuk posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu apa? Pemantau itu yang ngawasi ya. Kayaknya kita sudah sering ngawasi anak ya, sampai gerak-geriknya, pacarnya siapa, kebiasaannya apa, sampai pin apa itu ininya HP passwordnya kita hafal kayak gitu kan, sampai nanti dia makanan kesukaannya apa juga hafal ya. Pendekatannya sudah lebih kepada pemantau. Nah, saat memantau atau mengawasi, kita bertanggung jawab atas semua perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Nah, pemantau biasanya perkataannya itu apa-apa peraturan. Apa-apa peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu lakukan ya. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan atau catatan ya yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku dari murid tersebut. Oh, misalkan ini nih, udah si A udah nggak berangkat 3 kali berturut. Nah, berarti kan harus ada catatannya ya. Untuk memantau kayaknya udah sering kita gunakan ya. Kemudian lanjut untuk yang kelima. Nah, ini adalah posisi yang paling didambakan ya. Dan ibaratnya endingnya adalah ini ya. Kita harus bisa menjadi seorang manajer ya. Manajer itu apa? Manajer itu artinya bukan nunjuk-nunjuk kamu kerjanya sana ya, kamu nanti ke sana ya, enggak. Tapi di sini harus ada kolaborasi antara guru dan murid. Jadi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah lakukan ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita membimbing bagaimana solusi bisa tercapai, bukan menghakimi atau mengatur ya. Nah, manajer biasanya ya, kata-kata yang sering dipakai adalah apa yang kita yakini. Nah, tadi sudah dibahas oleh Bu Puji tadi tentang keyakinan kelas. Makanya sangat penting sebelum masuk ke posisi ya, 5 posisi kontrol, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Nah, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kayak gitu, ya. Nah, tugas seorang manajer tadi bukan hanya mengatur perilaku seseorang, ya. Tapi kita harus membimbing, menuntun peserta didik untuk bisa mengatur dirinya, ya. Mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi kita mengarahkan anak untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri, masalah yang sedang dihadapinya. Nah, untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang guru sudah bisa dipahami ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, untuk ini tadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi ya, ini sebagai guru kita seyogianya memang di posisi sebagai seorang manajer. Walaupun dalam aplikasi nyatanya Bu susah misalkan, kita bisa lagi balik ke pemantau atau ke teman, bisa di-mix seperti itu. Ya, karena kita memang harus melihat situasi dan kondisi dari peserta didik kita seperti itu. Dan manajer ini memang yang posisi kontrol yang paling sempurna, ibaratnya seperti itu. Oke, untuk materi berikutnya, ini materinya memang bersambung, jadi setelah
kita tahu posisi kontrol kita itu apa. Nah, sekarang tinggal penerapannya. Ya, penerapannya itu ya kita kayaknya udah sering, apalagi setingkat SMK, ada tekniknya, ada non tekniknya lengkap, pasti masalah itu selalu ada. Apalagi kalau yang SMK kita itu lebih banyak dominasinya laki-laki, yang notabene katanya lebih susah diatur seperti itu. Nah, dalam memecahkan sebuah permasalahan, baik itu dengan murid dengan murid, atau murid dengan guru, harus kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya secara tidak sadar kita pun sebenarnya sudah melalui langkah-langkah ini. Cuman kadang langsung ke nomor 2, kadang langsung jerek nomor 3. Jadi sebenarnya harus urut dulu. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi kita itu menuntun siswa kita tadinya berbuat negatif, kita luruskan. Ini nggak benar loh. Nah, yang benar itu seperti apa ya? Nah, biarkan anak itu menemukan sendiri kesalahannya. Jadi dari yang negatif menjadi positif ya. Bahwa kesalahan itu wajar. Jadi langsung jangan menjudge kamu salah. Wingi diulangi, sekarang diulangi lagi seperti itu ya. Tuh, kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah, yaitu mengkonfirmasi apakah siswa menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan itu salah, ya, itu ada validasinya. Benar nggak kemarin Ibu Guru itu ada informasi dari Bapak A misalkan, kamu kemarin nggak berangkat sekolah, ternyata main dengan temannya di Owabong misalkan. Nah, itu berarti ada validasi tindakan yang salah, benar atau tidaknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu nanti ditanyakan lagi ya tentang tindakan yang melanggar keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana bisa menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri ya, bukan gurunya yang mencarikan solusi, tapi kita hanya menuntun anak agar bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, hasilnya nanti ya siswa akan lebih sadar diri dan bertanggung jawab sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu berulang-ulang kali seperti itu. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini bagus kelas 12 BDP 1 ini tidak masuk sekolah, ternyata setelah dicari informasinya, dia itu bermain dengan temannya di salah satu objek wisata di Purbalingga.
Ya, itu tadi contoh satu kasus mungkin bisa sebagai gambaran oleh Bapak Ibu nanti seandainya ada permasalahan seperti itu. Kemudian untuk simulasi penerapan segitiga restitusi di sini nanti saya bagikan ada 5 contoh kasus ya. Silahkan nanti berpasangan, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid. Di sini nanti ada keyakinan kelas Anda sudah ada di sini. Jadi masing-masing kasus sudah ada kasusnya, sudah ada keyakinan kelasnya, dan di sini sudah ada skenario atau tugas Anda itu sebagai murid apa, nanti sebagai guru juga seperti apa. Jadi tinggal dipraktekkan bagaimana. Nanti akan berbeda mungkin antara Bu Bekti dengan Bu Trias atau Pak Teguh dengan Pak Anggi, cara penyampaiannya seperti apa gitu. Ya, saya akan bagikan urut dari depan, monggo silahkan yang jadi murid siapa, yang jadi guru siapa. Ya, ini sudah biasa sebenarnya, udah biasa dipraktekkan. Ya, sekarang dipraktekkan di depan teman-teman biar bisa berbagi bagaimana cara menyelesaikan salah satu dari 5 kasus ini. Semakin bervariasi itu kan jadi bisa berbagi ilmunya lebih banyak seperti itu. 5 menit atau 2 menit lah ya, cukup lah ya untuk mempelajari soalnya. 5 menit apa 2,5 menit? Penawar ya. 5 menit lah ya. Kayaknya sih contoh kasusnya itu enggak terlalu panjang-panjang. Kalau sudah mulai siap, angkat tangan, saya sudah siap, nanti langsung dipraktekkan. Seperti itu, silahkan. Jika ada dukungan atau masukan, silahkan. Saling berbagi peran. Untuk kesempatan yang terakhir, silahkan Bu Bekti dan Bu Des. Mas Ali, selamat siang. Siang, Bu. Sehat, Mas Ali? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin Bu Guru tidak sengaja melihat Mbak Amira menangis saat jam istirahat. Setelah Bu Guru tanya, katanya Mas Ali sudah mengejek Mbak Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dari Mas Ali. Apa betul seperti itu? Iya, Bu, betul. Masa soal seperti itu saja nggak bisa? Tapi menurut kamu, kalau kamu melakukan seperti itu perbuatan yang benar atau tidak? Enggak, Bu. Terus kenapa kamu melakukan hal itu? Karena awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih hebat dari Amira. Jadi kamu merasa kalau nilai kamu tinggi, berarti kamu lebih hebat dari Amira ya? Iya. Kalau dilihat apa yang kamu lakukan seperti itu, berarti kamu sudah melakukan atau ada keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Itu kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Ini, Bu, tentang keyakinan menghargai, Bu. Harusnya saya lebih menghargai teman saya. Iya, benar ya. Jadi karena kita kan sudah membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas bahwa kita harus saling menghargai sesama anggota kelas. Berarti untuk selanjutnya Mas Ali harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu tentang saling menghargai. Mas Ali setuju tidak kalau nanti untuk selanjutnya keyakinan kelas itu harus dijalankan dengan baik? Iya, setuju, Bu. Nah, berarti nanti untuk selanjutnya apa yang sebaiknya kamu lakukan kepada Amira sehingga Amira tidak merasa rendah diri dengan nilai ulangan yang lebih kecil dari Mas Ali? Iya, Bu, nanti saya akan meminta maaf ke Amira. Ya, baik ya. Terima kasih karena Mas Ali sudah mau
memenuhi panggilan Ibu dan semoga masalah ini akan cepat selesai. Iya, Bu. Silakan kembali ke kelas lagi untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Iya, Bu. Oke, demikian tadi penerapan dari segitiga restitusi. Jadi tadi semoga kedepannya nanti mulai sekarang kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menghadapi atau memecahkan bahkan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di sekolah kita, terutama murid-murid kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu guru sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat apa ya? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini berangkat semua? Nah, sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah hari Senin ya. Oke, untuk kesempatan hari ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas enggak? Oh, belum ya. Hampir sama dengan peraturan. Ya, selama ini kalian kalau dengar peraturan udah pernah ya? Iya, sudah. Peraturan itu beda dengan keyakinan. Kalau peraturan itu sesuatu yang kalian harus lakukan dan ada konsekuensinya atau hukumannya lah bahasa kerennya. Ya, kalau keyakinan itu sesuatu yang kamu yakini, mengalir begitu saja ke diri kalian. Jadi ada rasa tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Jadi muncul dari dalam diri. Ya, itu keyakinan. Contoh, misalkan kalau peraturan, misalkan kalau berangkat sekolah telat setengah jam, berarti harus ada konsekuensinya, ya kan? Nah, berarti itu kalau kalian harus lakukan, ada hukumannya. Hukuman itu pasti di kalian rasanya gimana? Kalau kalian dapat hukuman? Sedih, tidak nyaman, tidak, ya kalian tidak sukai kan? Iya, hukuman itu pasti tidak disukai oleh pelakunya. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang mengalir begitu saja. Contoh, misalkan saat kalian mau berangkat sekolah, lupa belum salim sama bapak ibu. Nih baru mau pakai helm, lupa. Nah, kalian balik lagi tuh. Daripada saya ndak ikum sama bapak ibu, ya saya ulangi lagi. Balik lagi ke rumah, masih di depan rumah, ya kan? Jadi kalau keyakinan itu sesuatu yang kalian lakukan, itu muncul dari diri sendiri. Kalau nggak dilakukan, sepertinya terasa ada yang kurang, kayak gitu. Ya, itu keyakinan. Ya, nah nanti kita mau membuat keyakinan kelas bersama-sama. Setiap anak berhak ya memberikan pendapatnya. Ya, nanti apa? Ayo kita keyakinan kelasnya apa? Harus dilakukan bareng-bareng, harus disepakati bareng-bareng ya. Nah, nanti untuk pembuatan keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas ya. Nanti kamu mau seperti apa nih kelas kita? Semua mata pelajaran misalkan walaupun gonta-ganti gurunya ya tetap kalian lakukan. Contohnya misalkan setiap anak di sini harus saling menghargai dan menghormati temannya. Tidak ada saling mengejek. Itu sudah kesepakatan kelas. Ya, saling menghargai dan menghormati. Misalkan saling membantu. Kayak gitu, termasuk berdoa sebelum dimulai pembelajaran. Itu termasuk kesepakatan ke kelas. Pakai kata-kata yang indah, yang positif. Tidak boleh memakai kata-kata yang negatif. Misalkan ada dilarang membawa HP. Dilarangnya dihilangkan. Bijaksana dalam menggunakan HP. Artinya saat guru mapel boleh menggunakan HP, gunakan HP.
saat tidak boleh disimpan ke tempatnya, ke tempat boxnya. Kan sudah ada tempatnya khusus. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Contohnya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Any question? No. Oke. Berarti nanti Bu Guru kasih setiap anak menuliskan satu saja. Ya, satu keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bareng-bareng. Ya, nanti setelah selesai, tulis namanya nggak apa-apa, namanya di atasnya ya. Nanti setelah selesai silahkan ditempel di papan yang sudah Bu Guru siapkan. Paham? Oke, Guru bagikan ya satu-satu. Silahkan yang sudah dapat langsung ditulis saja. Sudah, silahkan ditulis. Nanti kita tulis nama sama ininya. Itunya kamu, tulisannya, ya. Ya, oke. Silahkan yang sudah selesai membuat keyakinan kelas, silahkan kertas post-it-nya ditempel di depan. Silahkan. Mulai dari, monggo, silahkan yang mau maju dulu. Ayo, silahkan ditempel di depan. Ya, ditempel. Semuanya, ayo. Maju per baris, nggak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak muat di bawahnya, nggak apa-apa. Di bawahnya tuh nah, ditempel tindih-tindih juga nggak apa-apa. Nanti bergantian. Ya. Kurang keras. Tolong itu yang jatuh diambilin. Itu yang jatuh diambilin tuh, Mbak. Ya. Iya, kok nempelnya ke sini. Iya, gawe maning. Kita ora bisa masa nempelnya kayak gini. Buat kakinya. Kebalik nulis deh, dilangi maning kan, dilang. Nah, gini nulis yang sebelah sini, ini biar ini yang di belakangnya ada lemnya. Nah, gitu. Oh, pas angin sih itu. Sudah semua ya? Sudah. Oke, mari kita bahas dan kita sepakati bareng-bareng. Yang pertama dari Fadelta, mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Bisa ya? Bisa diterima? Bisa. Oke, kita tempel paling atas. Ica, menjaga perilaku perbuatan dan ucapan. Menjaga perilaku perbuatan dan ucapan.
Ini nanti lebih ke sopan santun ya, kita tempel dulu ya. Terus ke berikutnya ada saling berteman tanpa membeda-bedakan. Bisa ya? Belum ada ya? Ya. Terus berikutnya jujur. Ya, jujur ya. Jujur. Ada jujur. Kemudian berteman dengan siapapun. Tadi sudah ya, berteman, saling berteman sama beda-bedakan. Berarti ini tidak usah karena sudah ada yang sama. Sholat. Sholat itu berarti ya, ini kata-katanya lebih kepada disiplin beribadah atau rajin beribadah ya. Tempel dulu. Kemudian ada bertanggung jawab dan saling menghargai. Belum ya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Terus nanti ada budaya 5S. Ya, bisa ya? Oke. Sesama, peduli sesama dan saling menjaga solidaritas. Sudah ada belum tadi? Belum. Peduli dan menjaga solidaritas sama ya. Oke, berarti enggak usah, satu aja. Mengingatkan teman kalau ada PR. Mengingatkan teman kalau ada PR. Ya, oke, saling mengingatkan. Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya. Oke, diambil ya. Terus saling memahami satu sama lain. Saling memahami. Saling memahami tadi sudah ada belum saling memahami? Belum ya? Oke, saling memahami. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, belum tadi ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Menjadi kelas yang tinggi akan toleransi, iman, kedisiplinan, dan juga sikap sopan santun. Tadi sudah ya, kalau sopan santun tadi budaya 5S ya, sudah ada. Kemudian lanjut untuk selalu ingatkan jika murid mengabaikan kesepakatan. Bisa ya, mengingatkan sih. Oke, lakukan piket sesuai jadwal. Oke, lakukan piket sesuai jadwal ya. Kemudian bijaksana dalam berteman. Tadi sudah apa ya? Bijaksana dalam memilih teman? Sudah belum? Sudah ada. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Sudah ya tadi ini? Saling menghargai. Oke, kemudian bersikap adil. Adil itu berarti tidak membeda-bedakan. Sama ya, tadi saling berteman tanpa membeda-bedakan, bertindak adil ya. Ini bersikap adil saja ya. Kalau tadi saling berteman tanpa membeda-bedakan berarti kita kurangin saja. Ya, karena bahasanya lebih ke bersikap adil. Oke. Kemudian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Oke? Ya, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian piket sudah tadi ya, tepat waktu dalam piket, tepat waktu dalam membayar kas gotong royong. Ya, itu berarti tepat waktu semua tuh. Ya, tepat waktu artinya di sini semua lingkup yang tepat waktu. Tepat waktu berangkat sekolah, datang ke sekolah ya. Tepat waktu mengikuti pelajaran, tepat waktu membayar iuran atau kas gotong royong. Itu sudah kesepakatan berarti. Oke, kemudian saling kompak. Nah, ya ini saling kompak. Ada kegiatan antar kelas, disiplin, iya sudah ada disiplin ya. Kemudian saling menghormati sudah ada tadi. Guru ambil kerjasama menjaga kebersihan ke kelas, kerjasama ya, kerjasama kedisiplinan maksudnya ini loh ya, bukan kerjasama saat ulangan, bukan.
Disiplin sudah, disiplin piket kelas oke, sudah ada, saling menghormati sudah ada. Kemudian menghargai guru tadi sudah ya, mendengarkan guru yang yang sedang menerangkan ya. Saling menghargai walaupun nanti murid juga sedang berpresentasi ke depan, kalian juga sudah saling menghargai. Nah, di sini ditulis saling menghargai dan menghormati guru dan teman gitu. Terus disiplin membayar kas tadi ini, disiplin membayar kas. Jagalah kebersihan, tadi sudah ya, jadwal piket itu tadi. Ya, jagalah kebersihan, membuang sampah pada tempatnya termasuk kebersihan. Berteman dengan baik, berteman dengan baik. Berteman dengan baik itu maksudnya apa ya? Berteman dengan baik. Nas itu siapa Nas? Maksudnya berteman dengan baik berarti bukan hanya saat ditraktir kan, maksudnya baik semuanya kan, bahwa dalam dia susah maupun dalam dia senang, ya kan? Ya udahlah, berteman dengan baik, nggak ada geng loh ya. Kita harus berteman dengan siapa saja sudah. Selalu mematuhi peraturan sekolah, ya. Menjaga kebersihan, oke, sudah ada. Bertanggung jawab sudah ada tadi, bertanggung jawab. Kemudian, nah ini, saling menghormati, disiplin mengerjakan tugas, saling tolong menolong. Saling tolong menolongnya ingat, dalam hal kebaikan, perlu ditambahin. Nanti kalau temennya kamu kan sekarang sudah cerdas, katanya kesepakatan kelasnya saling tolong menolong. Tapi kan itu saling menolong, tolong menolongnya dalam cakupan masih luas. Ditulis saling tolong menolong dalam kebaikan. Nanti tolong menolong satu ulangan, iya kan, itu kesepakatan kelasnya saling tolong menolong. Nah, kan pinter temennya kamu, ya. Terus bertindak sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya, maksudnya ini jangan mengikuti gengsi, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke, ini bagus. Ya, jangan gengsi pokoknya. Buang tuh yang namanya gengsi ya. Saya Bu Guru juga nggak mau tuh dalam diri kita ya. Ingat, kalau kamu nanti punya uang banyak juga harus bisa memanage. Nanti suatu saat kalian gajinya 1 bulan 100 juta, ingat kata-kata ini. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan keinginan. Artinya apa? Yang butuh saja. Oh, sekarang saya lagi butuh biaya sekolah buat anak saya. Oke. Jangan keinginan. Keinginan itu kita keinginannya banyak tuh. Ya kan? Tadi nggak kepikiran beli mobil yang mereknya Pajero. Sekarang karena punya uang 100 juta, akhirnya kepengin. Tapi kan nggak nyampe. Iya kan? Keinginannya kamu dengan gajinya kalian, ya kan enggak usah diada-adakan, enggak usah menuruti keinginan, karena apa? Kita sebagai pendidik, Bu Guru di sini juga mengingatkan kalian bertanggung jawab untuk melatih kalian bijak dalam menggunakan uang, ya, paham? Walaupun itu uang baru kamu kasih dari misalkan suppliernya kamu, misalkan suatu saat kamu sudah bekerja atau sekarang kamu sudah bisa membantu orang tua dengan bekerja, itu harus dipakai secara bijaksana. Apalagi kok itu uang pemberian dari orang tua, kalian belum bisa bekerja, lebih bijak lagi. Ya, belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jangan melihat ke atas, oh temennya itu di IG sedang ke sana, oh dia sedang makan ini, oh dia pakai itu, oh dia ke sana, ke sini, ke situ. Enggak usah. Ya. Tapi lihat kemampuan kamu, mampu enggak? Kamu lihat siapa tuh namanya? Raffi Ahmad atau Pak Im Wong. Loh, dela-dela ke sana, dela-dela healing-healing ke Korea, dela-dela ke luar negeri, ya kan? Tapi kalian kan nggak tahu usaha keras mereka seperti apa. Kamu sudah bobo lelap, mereka masih buat konten di depan komputer sampai jam 3 malam. Ya, lihat kerja kerasnya. Kalau kamu bekerja seperti mereka, ya oke, nggak apa-apa, kalian punya uang, ya kan? Tapi kok kalian nggak punya uang, nggak punya kemampuan, nggak punya usaha yang lebih, ya udah, jangan mengharapkan seperti mereka. Mereka kan
usahanya luar biasa, kamu aja yang nggak tahu. Kamu udah bobok manis, sudah leha-leha, lagi lihat TV, lagi lihat HP, ya, mereka masih bekerja keras. Jangan salah, mereka itu, Bu, itu kan aslinya sugih, Bu, loh. Sekarang kalau aslinya mereka sudah kaya, tapi nggak bisa menjaga kekayaannya, itu 1 detik hilang, ditipu orang gampang kan? Terus hilang. Ya kan? Berarti mereka bisa mempertahankan, malah menambah pundi-pundinya, kan seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, jadi kesepakatan kelasnya nanti kita persingkat, yang sudah ada double berarti enggak usah ditempel di sini ya. Guru kurangin. Artinya yang dikurangin itu enggak salah, enggak, cuma di sini double. Jadi akhirnya nanti kita pangkas saja ya, dikurangi aja seperti itu. Nah, dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat, nah nanti harus bisa dilakukan ya, harus bisa disepakati bersama-sama. Ya, paham? Oke, demikian untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Bu Guru berharap kepada kalian nanti bisa dilakukan ya dari diri kalian sendiri. Paham ya? Oke, Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama, kalian hebat.